Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Akhinal kiram rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, mari kita tambahkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Yang telah banyak memberikan kepada kita kenikmatan, rahmatan serta hidayahnya. Sebagian daripada nikmat itu adalah nikmat sehat, sehingga sampai pada saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk belajar bersama. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabiyina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tergolong umat yang akan mendapatkan syafaat beliau min yaumil hadza atal akhirah. Amin amin Allahumma amin. Akhinal kiram rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang 3 sifat orang yang beriman sebagai cermin jati diri. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah mereka yang jika disebut nama Allah gemetar hatinya, dan jika dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka maka bertambah kuatlah imannya, dan hanya kepada Tuhannya lah mereka bertawakal. Akhinal kiram rahimakumullah. Dari dalil tadi dapat kita ambil beberapa pembelajaran. Yang pertama adalah sifat yang pertama adalah orang yang beriman jika disebutkan nama Allah maka akan bergetar hatinya. Kenapa? Karena ingat akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu timbullah dalam jiwanya perasaan penuh haru dan cinta mengingat banyak dan besarnya nikmat serta anugerah dari Allah, seperti harta, kesehatan, umur panjang, dan yang masih kita rasakan sampai saat ini. Oleh karena itu, mereka merasa takut bila tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai hamba Allah, dan merasa berdosa bila melanggar larangannya. Getaran hati sebagai perumpamaan dari perasaan takut adalah sikap mental yang bersikap abstrak, yang hanya dapat dirasakan oleh orang yang bersangkutan dan hanya Allah yang mengetahuinya.
Sementara orang lain hanya dapat mengetahui tanda-tanda lahiriah dari orang yang merasakannya, yang terlukis dalam perkataan. Sebagai contoh misalkan, apabila ada suara azan dari masjid atau musola, orang yang beriman terus mempersiapkan diri untuk menghadiri untuk sholat berjamaah. Mengapa? Karena perasaannya menerima undangan dari Allah, maka wajib datang. Sungguh sangat malu bila tidak datang sholat jamaah di masjid atau musola, seperti rasa malu sekali bila mendapatkan undangan atau resepsi dari tetangga atau teman yang tidak kita dapat, yang kita tidak menghadirinya. Kemudian yang kedua adalah orang beriman bila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambahlah iman hati mereka. Karena ayat itu mengandung dalil yang kuat dan benar, sehingga mempengaruhi jiwanya sedemikian rupa, sehingga mereka bertambah yakin dan mantap serta dapat memahami kandungan isinya. Kemudian anggota badannya tergerak untuk melaksanakan isi ayat-ayat Allah. Oleh karena itu, yang harus diwaspadai kalau ada orang Islam mendengar ayat Al-Quran, tidak mau mendengarkan, bahkan merasa telinga dan hatinya terganggu, maka Islamnya perlu dipertanyakan. Apakah Islamnya hanya pengakuan, sekedar identitas, cara bahasa kita adalah Islam KTP, atau memang Islam sungguhan? Sungguh, ajaran Islam sangat menghargai umatnya. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, al-imanu bid'un wa sab'una syubhah a'laha syahadah la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anid thariq. Iman itu ada 79 cabang. Yang paling tinggi adalah pengakuan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Artinya, taraf atau tingkatan iman tertinggi adalah ketika kita bersyahadat, dan tingkatan iman terendah adalah ketika kita mencoba atau menyingkirkan duri atau gangguan yang ada di jalan raya atau di jalan-jalan umum, ya. Akhirul kiram rahimakumullah. Kemudian pembelajaran yang ketiga adalah orang beriman akan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berserah diri kepada yang lain. Tawakal adalah tingkat tinggi dari peringkat tauhid. Merupakan senjata terakhir dari segala urusan usaha seseorang dalam mewujudkan amal setelah dipersiapkan sarana dan persyaratan yang perlu untuk mewujudkannya. Hal ini dapat dimengerti bahwa semua gerak dan perbuatan harus direalisasikan sesuai dengan hukum dan aturan yang diridhoi Allah. Bila seorang melakukan perbuatan baik, ibadah maupun muamalahnya hanya untuk kepentingan selain Allah, bahkan agar disenangi dan dipuji oleh orang lain, maka pengakuan tawakal adalah tidak sempurna. Dengan kata lain, bersifat ria atau pamer, seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Dalam kehidupan sehari-hari kita ketiga sifat terpuji itu semakin tergerus oleh perkembangan zaman dan pola hidup manusia. Memang sebagian orang Islam masih ada yang tetap berkomitmen terhadap agama Islam dengan melaksanakan rukun Islam dengan baik, tetapi hanya sebagian kecil. Keadaan seperti ini bisa dilihat dalam pengalaman kita, betapa sedikitnya orang yang datang sholat berjamaah di masjid atau musola setiap hari. Apalagi dalam perjalanan jauh, orang Islam yang sholat di rumah, makan di restoran, hotel, bandara, terminal dan sebagainya
juga sangat sedikit. Maka oleh pengelola tempat-tempat tersebut hanya dibuatkan musola yang kecil dan sederhana sekali. Dibandingkan dengan toilet di bandara lebih bagus daripada musolanya. Selain itu, perkembangan kemaksiatan dan perbuatan kriminal semakin meningkat jumlahnya. Dan kekejamannya sampai membunuh orang lain yang setiap hari tidak pernah habis menjadi aset untuk diberitakan melalui media sosial atau media siaran televisi dan internet. Sekarang marilah akhirnya rahimakumullah, kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang muslim berbenah diri untuk bersama-sama memperbaiki diri. Tanamkan di dalam hati kita ketiga sifat itu. Yang mana? Yang pertama adalah ketika disebutkan nama Allah, maka kita akan bergetar hatinya. Yang kedua, bila dibacakan ayat Allah, maka akan bertambahlah iman di dalam hati kita. Dan yang ketiga, kita hanya bertawakal, minta perlindungan, minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping kita memang harus berusaha. Akhirul kiram rahimakumullah, hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk kali ini. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa aqimus sholat wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Jadikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Kemudian ketika kita berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla adalah merupakan amal yang sangat mulia. Ketaatan yang besar dan ibadah yang tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan atau menyuruh berbuat kepada kebaikan dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang sangat beruntung. Akhirul kiram rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya, semoga dapat menambah ilmu bagi akhirul kiram semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tidak Tuhan melainkan Engkau. Aku mohon ampun padamu dan bertaubat kepada. Dari saya cukup sekian. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.